Assalamualaikum sekarang ada beradres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Elisa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. 10 pertanyaan yang terpilih dan konsultasi yang terpilih akan kita bahas hari ini. Jadi apa saja 10 konsultasi atau pertanyaan dari peternak yang sudah masuk dan akan kita bahas hari ini? Silahkan simak dulu di intro berikut ini. Terus dimanapun Anda berada, itu tadi 10 pertanyaan dan konsultasi yang sudah kita pilih dan akan kita bahas hari ini. Langsung saja, Blitar nyimak dari siapa ini ya? Mohon maaf tulisannya terpotong. Dok, mau nanya, apakah makanan sapi boleh dibalik dari rumus, yakni 10% dari comboran dan 1% dari hijauan? Gimana efeknya? Terima kasih. Oke Pak Bos, jadi kan jenengan ada ilmu nutrisi yang disitu disebutkan standar pemberian untuk sapi itu adalah hijauan itu minimal 10-12% dari berat badan. Ya, ini minimal. Jadi jika sapinya jenengan beratnya 400 kilo, maka minimal rumput ini 40 kilo sehari. Lalu jika jenengan mau menggunakan comboran, maka disarankan 1% berat badan. Artinya disarankan minimal 4 kilo dari berat badannya tersebut, 4 kilo dari comboran. Dan mineral itu menyesuaikan dari jumlah comboran yang diberikan. Tetapi di lapangan, untuk penggemukan yang intensif, yang mengejar ADG, average daily gain di atas 1 kilo, rumus ini tidak berlaku, karena rumus ini untuk kebutuhan standar minimal dari sapi. Kalau jenengan mau menggemukkan intensif, maka dibalik, tapi proporsinya bukan 10% dan 1%, tetapi 75% menjadi comboran, 25% menjadi hijauan. Ya, jadi ini rumus untuk penggemukan intensif. Jadi yang memang banyak banget dan berbak-bak kalau misalkan kita mau menggunakan konsentrat atau cok ampas tahu dan lain-lain ya. Jadi apakah bisa dibalik? Bisa, tidak ada masalah. Cuman kalau kita biasanya di lapangan melihat rata-rata 75% itu comboran dan 25% itu adalah hijauan dan tetap diberikan mineral. Oke, semoga bermanfaat. Rahmat Taufik, kalau umur 4-5 bulan makannya kurang lahap, apa karena masih pedet begitu? Mohon pencerahannya Pak Dokter. Dan letongnya encer Pak Dokter, karena sukanya makan hijauan muda. Oke, 4-5 bulan memang masih temil-temil atau tidak begitu lahap, tetapi meskipun tidak lahap, fesesnya juga harusnya normal. Ya, telepok-telepok gitu ya. Atau meringkil. Tetapi jika ini ada indikasi sapinya jenengan itu kotorannya encer, maka di situ ada gangguan pencernaan, bisa cacingan, bisa memang kultur atau kebiasaan dia makan makanan muda. Tetapi kalau ukurannya sederhana, jika dia tetap gemuk, jika dia tidak tambah kurus, maka kebiasaan ini tidak menjadi masalah. Tetapi jika dalam perjalanannya sapinya jenengan ini tambah kurus, tambah buncit, berarti indikasi kuat ke arah mana? Ke arah cacingan. Solusinya, jenengan bisa konsultasi dengan dokter yang ada di sana untuk melakukan pemeriksaan. Jenengan pastikan, biasanya akan disarankan pemberian obat cacing dan pemilihan nutrisi, seperti misalkan memang memilih nutrisi yang tinggi air karena dia memang suka yang muda ya. Oke,
Semoga bermanfaat. Yasin ND, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau postpartus ini adalah treatment yang dilakukan untuk menjaga kebersihan rahim, mempercepat proses involusi uterus, dilakukan pada saat yang sama atau pada hari yang sama setelah melahirkan, ya. Dilakukan setelah ari-ari atau dawon keluar, atau boleh sebelum keluar. Terima kasih. Sebaiknya treatment postpartus itu jenengan lakukan setelah dawonnya atau setelah ari-arinya atau baturnya itu keluar. Kenapa? Karena sekalian memastikan waktu periksa ini, sekalian memastikan apakah di rahimnya ini sudah bersih atau masih ada kotoran. Jadi setelah bayinya lahir, gitu, jangan biarkan dulu, jangan tunggu dulu. Biasanya kan 3-4 jam keluar, tapi kan toleransinya adalah 1 kali 12 jam. Tapi maksimal dawon atau batur atau ari-ari itu harus keluar dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, setelah batur ini keluar, dilakukan treatment postpartus. Atau seandainya dawon ini tidak keluar, maka treatment postpartusnya termasuk juga membersihkan si dawon ini. Oke, Yasin ND, semoga bermanfaat. La Adri, dok mau tanya, sapi menyusui, susunya bagus, oke, terus perkembangan anaknya juga bagus, tapi masih dikasih mineral, bagus apa enggak? Tidak ada masalah bos, tidak ada masalah. Justru pemberian mineral ini kan prinsipnya adalah melengkapi nutrisi yang tidak ada di dalam rumput atau comboran. Jadi tentu efeknya juga akan bagus, sapi tidak akan kurus, sapi akan cenderung pertumbuhannya bagus, dan nutrisi susu yang keluar ini juga akan bagus. Jadi tetap dikasih, tidak ada masalah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, opek kelinci. Nggih, siap. Cara agar indukan produksi susu biar banyak gimana dok? Baru 1 bulan ambing sudah kecil. Oke, yang pertama pastikan induk selalu sudah di obat cacing, ya. Jika induk sudah di obat cacing, jenengan evaluasi jumlah dan kualitas makanan yang masuk. Kalau jerami aja, yo bejo banget, misalkan masih bisa produksi susu. Ya, evaluasi jenis, frekuensi kualitas makanan yang masuk. Nah, jika sudah bagus semuanya, sudah cacing, hijauan sudah tercukupi, bahkan sudah dicombor tapi kok kurang bagus, bahkan sudah dikasih mineral tapi kurang bagus, jenengan bisa memberi multivitamin khusus untuk induk menyusui. Itu banyak sekali di poultry shop. Jenengan bisa membeli, yang saran saya beli yang sudah terdaftar Deptan, karena sudah resmi, sudah berizin, dan nutrisinya sudah diuji, artinya sudah memang aman untuk ternak kita. Brian Gawat, salam ngarit beras Pak Dokter, siap kasih ilmu dan masukannya dok, siap kalau bisa. Kalau ngopeni sapi karo kambing, atau jika memelihara sapi dengan kambing dalam satu ruangan dicampur, itu bagus atau tidak? Oke, begini Pak Bos, ada beberapa penyakit yang itu ditularkan dari kambing ke sapi. Yang pertama, yang kedua, amoniak dari pipisnya si kambing ini itu cukup tinggi, sehingga aromanya cenderung lebih menyengat daripada tanpa ada kambing. Jadi jika ada yang sudah memelihara sapi dan kambing dalam satu kandang, baik-baik saja, ya monggo diteruskan. Tetapi jika ada yang memelihara kambing dan sapi dari satu kandang kok sering muncul masalah, yang perlu dijauhkan adalah kambingnya, ya. Jika jenengan pelihara kambing dan sapi kok belum dijadikan satu kandang, saran saya jangan dijadikan satu kandang, tetap dijauhkan aja. Itu case atau kasus-kasus di lapangan. Brian Gawat, semoga bermanfaat. Cahaya Riles, Pak Dokter, sapi saya dere. Setelah 1 bulan saya kasih obat cacing bolus, langsung birahi. Apakah aman kalau di IB mengingat umur masih muda, 13 bulan? Ojo dhisik kok Pak Bos, paling tidak 16 bulan. Kenapa khawatirnya?
ketika kita kawinkan di birahi pertama, sapinya jenengan ini secara anatomi belum siap, pinggulnya belum mekar. Jadi kita antisipasi lebih bagus daripada nanti menyesal di belakang. Jadi jenengan tunggu aja 2 atau 3 bulan lagi ya, 15 bulan atau 16 bulan, sebaiknya ya 18 bulan dengan tunggu. Tetap obat cacing 3 bulan diulang, makanan tetap dijaga, dan nanti baru dikawinkan setelah usia minimal 16, 17, 18 bulan ya. Oke, kita lanjutkan Pak Komandan. Agak panjang ini pertanyaannya, mohon bersabar, saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Pak Dok. Waalaikumsalam. Salam beras-beras. Apa limbah cair dari pembuatan tahu yang ada cukanya itu berbahaya jika diberikan sebagai campuran comboran pada sapi betina, baik itu bunting atau tidak? Juga pada sapi jantan penggemukan, apakah ada efek samping dari cuka? Terima kasih. Oke Pak Bos, fermentasi, ini bukan fermentasi ya, cuka itu kan asam. Ketika masuk ke tubuhnya atau ke saluran pencernaannya si sapi, khawatirnya keasaman ini merubah pH lambung. Jika pH lambung ini berubah secara drastis, maka yang terjadi adalah flora normal atau mikroorganisme atau bakteri menguntungkan yang ada di saluran pencernaannya si sapi ini dikhawatirkan nanti justru akan mati atau berkurang, sehingga resiko terburuk akan muncul reaksi apa? Kembung. Jadi konkretnya cuka yang berlebihan jangan diberikan, bahkan jangan spekulasi, kecuali memang jenengan sudah bisa punya pola pemberian limbah ini secara bertahap. Tapi rumusnya adalah asam yang berlebihan bisa merusak komposisi dari lambung yang normal, dan efeknya adalah bisa menyebabkan kembung. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Riza Irawan, salam ngaret Dok. Mau nanya Dok, sapi saya kaki kirinya agak pincang. Saya cek kuku dan kaki tidak ada yang bengkak. Sapi kondisi hamil 3 bulan. Mohon solusinya. Sapi bunting 3 bulan, pincang, tidak ada kebusukan, tidak ada pembengkakan, tidak ada kerusakan. Bisa banyak hal. Bisa memang gejala dari kekurangan kalsium, magnesium, dan lain-lain. Bisa ada perlukaan di dalam, tapi harusnya kalau ada perlukaan dia harus muncul bengkak, ya, bengkak, rasa sakit, demam, dan kemerahan. Oke, tapi kok sapinya jenengan tidak ada kendala ke sana, maka solusi dari saya jenengan cek ke bagian persendian yang lebih banyak lagi dari atas, jenengan lihat ada nggak, karena kadang ada luka di persendian, juga akan kompensasi ke dingklangnya itu. Jika ternyata memang tidak ada luka di sekujur kakinya, maka jenengan bisa evaluasi pada pemberian mineral dan gula. Oke, dan usahakan sapi sering dilepas, jangan di dalam kandang terus, karena sapi butuh berada di permukaan tanah yang empuk ya, yang tidak licin intinya itu, supaya ketika dia berdiri dia bisa dimudahkan. Oke, semoga bermanfaat. Gunakan mineral, panggil dokter, dan sering-sering dilepas, jangan ditaruh di kandang saja. Oke. Pertanyaan terakhir, Murdiono Nono. Mantul dan jelas, terima kasih. Tapi mau nanya Dok, idealnya induk setelah melahirkan di IB setelah pedet umur berapa bulan? Matur nuwun atas jawabannya. Oke Pak Bos. Seekor induk yang di IB itu kan adalah seekor induk yang sudah birahi, iya toh? Nah, masa birahi setelah induk melahirkan ini bervariatif, mulai dari 40 hari sampai tidak terhingga, iya toh? Sampai tergantung tingkat kerusakan reproduksinya. Kalau sapi kita sehat, maka sapi kita 25 hari itu sudah bisa muncul birahi pertama, tapi itu jarang banget. Rata-rata 40 hari baru muncul birahi pertama. Nah, sebenarnya dari birahi pertama ini, jenengan birahi yang kedua itu sudah bisa dikawinkan. Jadi idealnya anak umur 2 bulan itu induk sudah bisa dikawinkan. Konkretnya, jika dalam kondisi fit,
Jika induk setelah melahirkan sudah diberi obat cacing, jika nutrisi oke, body condition score-nya oke, maka induk idealnya dikawinkan pada saat pedet usia 2 bulan. Oke, Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada, sekian video dari saya. Semoga 10 pertanyaan yang hari ini kita bahas itu memberikan tambahan informasi, tambahan edukasi untuk kita semua. Semoga video ini memberikan manfaat, dan jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share video ini agar video ini menyebar luas ke peternak di Indonesia. Sekian video dari saya, salam hormat, saya Dr. Iwan Anissa di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Sahabat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bras, semangat!